Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas kesempatan kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, mohon hikmat dan pengertian dari Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah belajar dari Markus dan Paulus. Buktikan Anda bisa. Nah saudara, Markus atau yang disebut Yohanes bin Markus adalah keponakan dari Barnabas. Itu ada dalam Kolose 4 ayat 10. Dan ia juga adalah murid Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Namun selain menjadi murid Petrus, Markus juga adalah juru bicara Petrus dan tukang catat, tulis ya ucapan Petrus, dan bahkan kemudian nanti adalah ucapannya Paulus. Yang kemudian hari Markus inilah yang akhirnya menjadi penulis Injil Markus itu sendiri. Nah Bapak Ibu, tetapi tahukah ya bahwa kisah perjalanan hidup Markus tidaklah seindah demikian? Bahwa dalam Kisah Rasul 12 sampai 13 diceritakan Markus pernah mengikuti pelayanan bersama Barnabas dan Paulus dalam Kisah 12-25 dan menjadi ya, hamba atau pembantu mereka dalam Kisah 13 ayat 5. Namun ketika di Pamfilia, entah kenapa Markus meninggalkan pelayanan lalu kembali ke Yerusalem dalam Kisah 13 ayat 13. Oleh karena itulah Paulus menolak Markus ketika Barnabas hendak mengajaknya pergi bersama-sama lagi dalam pelayanan misi berikutnya. Dengan alasan katanya tidak baik membawa orang yang tidak setia dalam pelayanan. Dalam Kisah 15 ayat 37 sampai 38. Ya, begitulah. Paulus terlihat tidak suka kepada Markus yang meninggalkan pelayanan, sedangkan Barnabas membela Markus. Dan oleh karena perselisihan ini maka kita melihat akhirnya Paulus dan Barnabas berpisah. Sehingga Barnabas pelayanan bersama Markus ke Siprus, sedangkan Paulus pelayanannya bersama Silas ke Syria atau ke Kilikia. Kisah 15 ayat 39 sampai 41. Namun bagaimanakah kabar Markus selanjutnya setelah berpisah dengan Paulus itu? Nah di dalam firman Tuhan ternyata Markus bisa membuktikan dirinya bisa setia melayani. Markus menjadi murid Petrus, dia juga menjadi juru bicara Petrus dan mencatat segala sesuatu ucapan Petrus yang kelak kemudian sebagai pencatat ucapan Paulus juga. Bahkan di kemudian hari dialah yang adalah penulis dari Injil yang bernama Injil Markus. Nah apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah hidup Markus ini? Yang pertama bahwa di dalam pelayanan perbedaan pendapat, ketidaksukaan itu pasti ada. Di dalam pelayanan bisa saja terjadi perselisihan pendapat di mana masing-masing pihak merasa benar. Bahwa dalam pelayanan akan ada begitu banyak dinamika dan hal itu biasa. Bahwa perbedaan itu terjadi dan pasti hadir untuk tentu memproses diri kita agar semakin murni, semakin tulus, setia, dan teruji dari segala kepentingan dan ambisi pribadi kita. Karena itu, ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ketika mengalami hal yang demikian. Yang kedua, meski ada dinamika karena perbedaan bahkan sampai kepada perselisihan, namun yang terpenting dan terutama pelayanan itu atau penginjilan itu janganlah berhenti. Bahkan harus semakin giat sehingga Injil semakin luas diberitakan dan semakin banyak jiwa diselamatkan. Sebagaimana Barnabas dan Paulus meski mereka berdua tidak lagi dalam satu tim pelayanan, tetapi misi dan PI pemberitaan Injil terus meluas. Yang ketiga bahwa kalau orang-orang yang dahulu dipandang bermasalah seperti Markus ini bisa membuktikan diri bahwa dia bisa setia juga melayani. Ada sebuah pertobatan, ada sebuah perubahan, ada sebuah perbaikan diri. Maka sebagaimana Mazmur 37 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan akan memunculkan kebenarannya seperti terang dan haknya seperti siang. Seperti Paulus yang tadinya tidak menyukai Markus pada akhirnya menyukai dan mengakui pelayanan Markus. Ini terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 11.
Paulus berkata, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku." Dan yang keempat sebagai pelajaran berharga adalah teladanilah juga Paulus, bahwa makin tua biasanya orang tua makin egois. Apalagi bila keadaan diri sudah semakin uzur dan tidak berdaya lagi. Dia akan terjebak dengan namanya post power syndrome. Tetapi berbeda dengan Paulus, semakin tua dia berubah semakin lebih bijak dan bajik, semakin rendah hati dan mengasihi. Nah, sebagai refleksi diri bagi kita, apakah saudara saat ini masih berkutat di dalam keegoisan diri, yang lebih disibukkan mencari nama supaya populer dan lebih menuruti segala keinginan diri dan gengsi daripada memilih untuk mengosongkan diri? Mari belajarlah dari Markus dan Paulus. Kalau engkau adalah orang yang dulu ditolak, tidak disukai, direndahkan, maka jadilah seperti Markus. Buktikan saja bahwa Anda tidak demikian. Dan Anda orang yang pasti berbeda dan setia melayani. Tentu dengan segala hal positif dan yang membangun. Tetapi jikalau engkau juga adalah orang yang dikecewakan, dirugikan, dan diperlakukan tidak baik, sebagaimana Paulus, namun telah melihat ada perubahan hidup dari orang-orang yang mungkin pernah mengecewakanmu, maka jadilah juga seperti Paulus. Buktikan juga bahwa Anda bisa untuk mengampuni, menerima, dan bahkan mengajak serta melibatkannya sepelayanan atau sepekerjaan dengan kita. Demikianlah sesungguhnya orang-orang yang dipakai Tuhan, melayani Tuhan, dan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kiranya pelajaran ini menjadi penting dan berharga untuk kita terapkan di dalam kehidupan pelayanan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur belajar dari Markus dan Paulus berkaitan dengan segala dinamika yang bisa saja terjadi. Tapi biarlah kami punya sikap yang benar dan kami tetap mengarahkan diri kami untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.